Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang material bahan maju dengan topik penelitian yaitu pembuatan struktur hibrida grafena 2 dimensi dan 3 dimensi yang diisi material perubahan fase untuk manajemen panas yang lebih efektif. Presentasi ini disusun oleh anggota kelompok 5 yaitu ada Dohar Teresia Manulang, Karina Rahmadani, Nurul Syamsi, Rista Ruli Sihombing, Kristina Damanik, Cindy Dwi Rindu, dan Nabila Azahra. Adapun latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya daya dan miniaturisasi perangkat elektronik yang menyebabkan masalah overheating ataupun panas yang berlebih. Salah satu solusi yang digunakan adalah PCM yang mampu menyimpan panas laten. Namun kelemahannya adalah konduktivitas termalnya yang rendah sehingga perpindahan panasnya tidak terlalu cepat. Di sisi lain, grapen foam 3 dimensi dapat meningkatkan konduktivitas panas tetapi jalur transfer panasnya masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan struktur hibrida grafena 2 dimensi dan 3 dimensi untuk meningkatkan thermal conductivity dan thermal effusivity. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan sistem manajemen panas yang lebih efektif dan responsif pada perangkat elektronik. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama mengembangkan komposit berbasis Phase Change Material ataupun PCM dengan struktur hibrida grafena 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang kedua, meningkatkan konduktivitas thermal dan thermal effusivity material sehingga perpindahan panas menjadi lebih efisien. Yang ketiga, mengoptimalkan mekanisme transfer panas melalui integrasi grapen paper sebagai struktur 2 dimensi dan grapen foam sebagai struktur 3 dimensi. Dan yang terakhir, menghasilkan material yang mampu meningkatkan sistem manajemen panas pada perangkat elektronik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian ini, yaitu material utama yang digunakan. Pada material utama yang digunakan yaitu grapen paper atau GP, grapen foam atau GF, dan stearic acid atau SA. Pada material utama grapen paper adalah lembaran grafena yang dibuat dari grapen oxide paper melalui proses reduksi termal dan gravitasi pada suhu tinggi. Proses ini menghasilkan struktur yang padat dan memiliki konduktivitas thermal in plane sangat tinggi, sehingga GP berfungsi sebagai penyebar panas yang efektif dan mempercepat distribusi panas dalam sistem manajemen thermal. Material kedua, grapen foam atau GF, merupakan grafen purpuri dengan struktur 3 dimensi yang disintesis menggunakan polyurethane foam sebagai template dan direduksi secara thermal. Struktur purpuri ini membentuk jaringan konduksi panas yang saling terhubung, sehingga GF berperan sebagai jalur transfer panas dan sebagai kerangka untuk menampung material penyimpan panas. Material ketiga yaitu stearic acid atau SA adalah passage chunks material yang diimpregnasikan ke dalam pori-pori GF dan berfungsi sebagai penyimpan energi panas melalui perubahan fase. SA mampu menyerap dan melepaskan panas, sehingga membantu meningkatkan kapasitas penyimpanan energi thermal dan mendukung kinerja komposit dalam mengelola panas secara efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kombinasi GP, GF, dan SA menghasilkan komposit yang tidak hanya efektif dalam menyebarkan panas, tetapi juga memiliki kapasitas penyimpanan energi panas yang baik, sehingga berpotensi untuk dimanfaatkan pada berbagai sistem manajemen thermal modern. Selanjutnya ada struktur komposit GFSAC, GP. Nah, struktur komposit tersebut terdiri dari 3 komponen utama, yaitu grapen paper atau GP, grapen foam atau GF, dan stearic acid atau SA, yang kemudian akan membentuk GFSAC yang akhirnya dirakit menjadi struktur sandwich GP, GFSAC, dan GP. Yang pertama itu ada grapen paper atau GP yang memiliki struktur 2D. Adapun struktur fisiknya yaitu tersusun dari lembaran grapen berlapis. Kemudian orientasinya dominan sejajar
dan memiliki ketebalan mikronya itu kurang lebih 3-13 mikrometer. Adapun karakteristiknya yang pertama, konduktivitas termal yang sangat tinggi, jalur fonon yang sangat efisien, dan densitas tinggi setelah hot press. Selanjutnya ada graphene foam atau GF yang memiliki struktur 3D. Adapun struktur fisiknya yaitu berpori, kemudian rangkanya 3 dimensi, dan terbentuk dari template PU yang dapat dihilangkan saat annealing. Adapun karakteristik dari graphene foam tersebut ringan, kemudian memiliki jaringan konduktif 3D dan dapat menghubungkan arah vertikal dan horizontal. Dan yang terakhir ada stearic acid atau SA. Adapun struktur fisik dari stearic acid yang pertama, kristalin saat padat, meleleh pada suhu tertentu, dan dapat mengisi seluruh pori GF. Untuk karakteristik dari stearic acid tersebut, yaitu konduktivitasnya rendah, memiliki kalor laten yang tinggi, dan stabil secara kimia. Kemudian, struktur komposit tersebut akan membentuk struktur akhir yaitu GP, GFSAC, dan GP. Yang pertama, GP atau lapisan atasnya dapat menyebarkan panas secara laten. Yang kedua, itu lapisan tengahnya atau GFSAC, kemudian terbagi menjadi dua yaitu GF dan SAC. GF tersebut adalah jalur panasnya secara vertikal dan SA tersebut yaitu penyimpanan panas secara laten. Kemudian lapisan bawah GP-nya yaitu distribusi akhir menuju heatsink atau sistem pendingin. Selanjutnya ada metode pembuatan GP GFSAC. Nah, pada gambar yang pertama terdapat proses pembuatan graphene foam atau GF. Pada step yang pertama yaitu menggunakan PU spong sebagai template berpori. Kemudian, spong tersebut akan direndam dalam larutan graphene oxide atau GO. Yang kemudian, GO tersebut akan melapisi seluruh permukaan rangka PU. Tujuan pada step yang pertama itu untuk membentuk struktur awal graphene yang mengikuti bentuk 3D spong. Kemudian, pada step yang kedua adalah proses coating. Nah, setelah di-coating, maka akan terbentuk PU foam yang terlapisi GO. Kemudian, struktur tersebut masih ada, tetapi dindingnya sudah tertutup GO. Nah, kemudian lapisan GO tersebut akan membentuk jaringan tipis pada rangka PU. Yang kemudian ada step ketiga, yaitu bahan tersebut akan dipanaskan pada suhu 1100 derajat Celcius hingga 2600 derajat Celcius. Kemudian, PU tersebut akan terbakar atau terdekomposisi. Nah, GO tersebut akan tereduksi dan berubah menjadi graphene terstruktur yang menghasilkan struktur 3D yang bersifat ringan dan konduktifnya itu termal. Kemudian ada step yang terakhir yaitu GF tersebut direndam dalam stearic acid atau SA. Nah, kemudian SA tersebut akan mengisi seluruh pori. Maka terbentuklah hasil akhirnya yaitu graphene foam atau GF. Kemudian pada gambar kedua yaitu proses pembuatan GFSAC, graphene foam plus stearic acid. Nah, pada gambar yang pertama yaitu gambar A, itu terdapat proses pemanasan dan pendinginan. Pada proses pemanasan, GFSAC dipanaskan. Kemudian, SA akan berubah menjadi cair. Nah, SA cair tersebut akan membentuk permukaan cembung di dalam pori. Nah, setelah itu ada proses pendinginan. Nah, setelah pendinginan, SA tersebut akan kembali padat. Kemudian, strukturnya tetap stabil di dalam jaringan graphene, yang artinya GF tersebut bertindak sebagai penyangga struktural untuk PCM. Kemudian, gambar yang B yaitu gambar sudut kontak, di mana pada gambar tersebut ditunjukkan sudut kontak SA cair di atas permukaan GP. Sudut kontaknya berada pada 70 derajat, yang artinya SA mampu memiliki weighting yang baik terhadap graphene. Kemudian,
SA mampu mengisi celah dengan bantuan gaya kapiler. Nah, ini nih merupakan metode dari fabrikasi yang digunakan untuk menggabungkan dua material berbasis grafin, yaitu graphene paper GP dan graphene foam stearic acid composite GFSAC, dengan memanfaatkan gaya gravitasi dan sifat pembasahan, yaitu wetting. Nah, cairan untuk menghasilkan kontak antarmuka yang sangat rapat serta tambahan termal yang rendah. Nah, yang pertama itu adalah penyusunan awal, yang dimana lembaran GP diletakkan di bawah struktur GFSAC. Nah, sistem dipanaskan hingga mencapai titik leleh stearic acid atau SA. Yang kedua itu pelelehan PCM. Stearic acid di dalam GFSAC mencair karena pengaruh dari gravitasi, cairan SA bergerak ke bawah. Yang ketiga, terjadilah kontak dan penetrasi. Saat SA cair menyentuh permukaan GP, terjadi gaya kapiler yang menarik SA mengisi celah antar GP dan GFSAC. Nah, statement terakhir itu 4, yaitu wetting sempurna. Nah, pada sudut kontak 3A terhadap GP sekitar 70 derajat Celcius menunjukkan wetting yang baik. SA tadi menyebar dan membasahi permukaan GP secara merata. Nah, dari hasil inilah terbentuk antarmuka yang sangat rapat tanpa celah udara. Nah, keunggulan dari metode gravity assisted wetting ini ada 4. Yang pertama, GP hampir langsung tersambung ke GFSAC. Yang kedua, lapisan antarmuka sangat tipis. Yang ketiga, hambatan termal berkurang drastis. Dan yang keempat adalah konduktivitas meningkat signifikan. Pada slide ini ditampilkan hasil thermal diffusivity dan mekanisme transfer panas dari komposit yang dikembangkan. Nah, pada bagian atas terlihat grafik perbandingan antara stearic acid SA, GFSAC dan struktur GP, GFSAC, GP. Nah, terjadi peningkatan signifikan pada nilai thermal diffusivity setelah penambahan struktur grafin. Nilai SA murni memiliki effusivity sebesar 4,15, namun setelah ditambahkan graphene foam menjadi GFSAC, nilainya meningkat menjadi 15,93. Nah, pada struktur akhir GP, GFSAC, GP diperoleh konduktivitas termal sebesar 1,72 dengan efektif thermal diffusivity mencapai 18,45 meskipun kandungan grafennya hanya sekitar 0,53. Hal ini menunjukkan bahwa struktur hybrid 2 dimensi dan 3 dimensi grafin sangat efektif dalam meningkatkan performa transfer panas. Secara mekanisme, perpindahan panasnya didominasi oleh konduksi, di mana graphene paper berperan dalam distribusi panas secara in-plane, sedangkan graphene foam membentuk jalur konduksi vertikal. Nah, selain itu, stearic acid sebagai phase change material menyimpan panas laten saat perubahan fase, sehingga membantu stabilitas suhu. Nah, proses gravity assisted wetting juga meningkatkan kontak antarmuka dan menurunkan resistansi termal. Yang selanjutnya itu ada aplikasi potensial. Yang pertama itu ada manajemen thermal pada perangkat elektronik. Lapisan material GP, GFSAC, dan GP dirancang khusus untuk mengontrol suhu pada perangkat elektronik agar tidak mengalami panas berlebih atau overheating, maupun pendinginan berlebih atau overcooling. Yang kedua itu ada material penyebar panas atau heat spreader. Karena GP memiliki konduktivitas termal yang sangat tinggi, komposit ini dapat digunakan sebagai lapisan penyebar panas yang mendistribusikan panas secara merata dari sumber panas ke seluruh permukaan material. Yang ketiga itu ada media penyimpan energi termal berbasis phase change material atau PCM. GFSAC berfungsi sebagai penyimpan energi panas melalui mekanisme perubahan fase stearic acid. Saat suhu meningkat, panas diserap dan disimpan sebagai kalor laten. Saat suhu menurun, panas dilepaskan kembali. Yang keempat itu ada sistem yang membutuhkan respon termal cepat. Nilai thermal effusivity yang sangat tinggi menunjukkan bahwa komposit ini mampu menyerap panas dengan cepat dari sumber panas dan menyalurkan panas secara efisien ke seluruh struktur. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah yang pertama, komposit berbasis phase change material atau PCM dengan struktur hibrida graphene 2 dimensi atau 3 dimensi berhasil dikembangkan. Yang kedua, itu ada thermal conductivity dan thermal effusivity material berhasil ditingkatkan. Yang ketiga, itu ada mekanisme transfer panas berhasil dioptimalkan melalui integrasi graphene paper 2 dimensi dan graphene foam 3 dimensi. Yang keempat, itu ada material yang dihasilkan menunjukkan kemampuan manajemen panas yang lebih efektif untuk aplikasi perangkat elektronik.
Baik, pada slide selanjutnya akan ditampilkan soal dan jawaban yang telah didiskusikan oleh kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.